Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sudah berkenan mempertemukan saya dengan Bapak Ibu. Insya Allah dalam kondisi terbaik, sehat semua ya Pak, Bu, nggak ada yang sakit. Kok insya Allah ya, jadi Ibu nggak yakin kalau Ibu sehat? Oh, sakit dompetnya. Insya Allah kalau hari ini sakit dompetnya, hari ini kita ketemu rumah sehat yang betul. Karena insya Allah setelah pulang dari sini, kita akan belajar bagaimana cara mengobati dompet yang sakit. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita terus semangat memantaskan diri menjadi sebaik-baik umatnya yang insya Allah nanti akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Maaf ya Bapak Ibu, saya deg-degan, saya grogi karena tadi seperti yang disampaikan Pak Muhson, sebelumnya saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang tahunya itu ulekan. Ada yang sama seperti saya? Gak ada ya Bu ya? Sekarang tahunya handphone, smartphone gitu ya. Kalau saya dulu benar-benar ulekan. Sedikit cerita, saya menikah dengan Pak Jenial almarhum, itu beda usia 17 tahun. Keren apa keren Bu? Dahsyat ya. Waktu itu beliau usianya 40 tahun, saya 23 tahun. Jadi iya betul. Suami saya senang yang muda-muda. Dan saya kebalikannya. Saya senang yang senior. Saya senang yang senior karena saya berpikir kalau senior itu pengalamannya udah banyak gitu ya. Dan sabar gitu ya. Ternyata enggak juga Bu, sama aja. Yang intinya kalau laki-laki itu ya podo wae gitu ya. Mau muda, mau tua sama aja. Betul nggak Pak? Yang paling muda di sini peserta usia berapa? Ada yang Pak usia 20 tahun? Bapak yang laki-laki, Ada yang 20 tahun? Oh, Bapak 20 tahun plus gitu ya. Ada yang usianya 50 tahun? Di atas 50? Dengan Bapak siapa? Suwardi. Usia berapa Pak? 25 gitu ya. Oh 55. Bapak waktu Bapak usia 25 tahun suka istri yang suka perempuan yang terlihat cantik atau jelek Pak? Oh. Tapi tetap suka yang cantik ya Pak ya. Nah sekarang di usia Bapak masih suka yang cantik apa yang jelek Pak? Istiqomah, betul. Artinya laki-laki dari usia muda sampai tua sama nggak? Sama, sukanya yang cantik. Oh. Tapi tetap juga seneng yang cantik gitu ya. Artinya laki-laki mau junior, senior sama. Terima kasih untuk Pak Suwardi, saya kasih hadiah nih. Biar istrinya rajin nyuci. Oh ya di sini. Oh iya, maaf ya Pak, biar ngilangin grogi gitu ya. Jadi karena saya menikah dengan laki-laki senior, sebelum menikah itu ada perjanjian bahwa saya tidak boleh bekerja di luar rumah. Dan karena beliau sudah 40 tahun, makanya kejar target Pak. Gak ada istilah KBKB menunda, itu gak ada. Jadi saya 4 tahun itu 3 kali hamil. 3 kali hamil, 3 kali melahirkan, 3 kali menyusui. 10 tahun saya di rumah. Ibu rumah tangga full. Setelah anak saya yang ketiga itu mulai sekolah TK, saya bingung mau ngapain gitu ya. Akhirnya saya minta izin, Bi, saya boleh ya aktif di HNI, walaupun nggak tahu caranya. Boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau hari ini ibu-ibu yang hari ini belum dapat ridho full 100%, tadi yang disampaikan Pak Esa,
jangan pernah menceritakan yang nggak enak-enak di HNI, gitu ya. Jangan ngeluh, apalagi maaf ya Bu Nur, tadi yang diceritakan Pak Esa, Bu Nur nangis-nangis, jangan diikuti. Ceritakan yang baik-baik. Begitu suami datang, wah, ibu harus pasang wajah yang penuh sumringah, senyum, nyambut suami gitu ya. Makanya PCA-nya jangan 24 jam. Nah, nanti kita belajar sama Bu Nur ya, berapa jam sih sebenarnya gitu ya. Luar biasa saya. Tapi waktu itu saya Pak Jen itu gini, panggilnya Pak Jen ya, aslinya Jenial gitu ya. Tapi nama viralnya gitu ya, Pak Jen gitu. Selalu bilang ke saya begini, Umi nggak usah bekerja di luar rumah. Umi cukup jadi istri saya dan jadi ibunya anak-anak. Gitu. Kebayang nggak Bu? Berarti jadi ibu rumah tangga full. Tapi masih koma. Tapi Umi tidak boleh terlalu bergantung sama Abi. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa yang Allah panggil duluan. Kalau misalnya Abi yang dipanggil duluan sama Allah, setidaknya Umi sudah berlatih. Dalam rangka latihan itu Pak, Bu, saya orangnya suka cerita. Jadi kalau misalnya ada tukang bakso yang enak, saya pasti cerita-cerita di grup saya, grup pengajian, grup arisan gitu ya. Begitu juga dengan HNI, saya cerita aja tentang sabun. Hari ini ada produk baru, misalnya pasta gigi, saya cerita pasta gigi. Tapi selalu Pak Jen itu gini, Bi, ajari dong saya biar jadi LED gitu ya waktu itu. Umi harus belajar sendiri, carikan cara sendiri agar menginspirasi. Kalau Abi ajari, Abi yang terlibat, nanti nggak menginspirasi. Pasti orang lain pasti bilang begini, ya iyalah istrinya Pak Jen pasti jadi LED. Abi nggak mau. Saya pernah arisan, Bi, besok arisan di rumah kita. Minta tolong Abi yang isi ya. Ya, begitu ibu-ibu sudah datang, Pak Jennya pergi. Demi Allah, itu saya sampai mangkel, kesel, marah gitu ya. Tapi ternyata ya itu yang disampaikan beliau. Dan syaratnya kalau Abi di rumah, Umi juga harus di rumah. Jadi saya setiap jam 9 itu udah ngantar bekal makan siang anak saya. Jam 12, setengah 1 itu anak saya pulang. Nah itu jamnya kerja saya. Saya cerita aja ke siapa saja yang saya temui di tetangga. Jadi setiap jam 9 saya udah ganti kostum, saya udah mandi, saya main. Mainnya ke siapa? Ke siapa aja. Di villa itu ada villa 2, satu komplek perumahan, ada berapa blok, 5 mungkin ya. Nah itu saya setiap hari main. Siapa aja yang buka pintunya? Assalamualaikum. Kalau kita janjian Bu, suka ditolak kan? Gitu. Dan alhamdulillah tahun 2017 itu saya semangatnya pingin membuktikan kalau saya bisa jadi LED dari rumah gitu. Qadarullah ibu mertua saya sakit dan pingin dirawat di rumah. Rasanya pupus sudah harapan gitu ya. Tapi saya selalu kalau lagi beliau ngajak tidur tuh saya gini, Bu doain saya ya. Bapak Ibu mungkin kenal sama istrinya Pak Firly ya. Bu Oni itu ipar saya. Beliau udah luar biasa waktu itu. Bu doakan Sulis ya. Walaupun Sulis itu ibu di rumah nemenin ibu, tapi Sulis bisa sukses sukses kayak Oni gitu. Saya panggilnya nama aja. Kata ibu mertua saya, Sulis pasti bisa. Dan Sulis pasti bisa lebih dari Oni. Waktu itu saya nggak percaya. Bagaimana saya yang ibu rumah tangga ngurusin ibu mertua yang sakit, saya bisa lebih dari Bu Oni. Bu Oni sudah sapir, sudah SLC gitu ya kalau nggak salah. Tapi hari ini atas izin Allah, qadarullah, saya melebihi Bu Oni. Walaupun hanya mewarisi gitu ya, tapi saya jadi PLC. Saya jadi PLC dan saya masuk 10 besar, ada di sebelahan sama Pak Firly. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Jadi
Di sini saya mau cerita, karena ini sharing ya, saya nggak ada slide. Di sini ada yang hadir pasangan suami istri? Ada berapa? Ada berapa? Berapa pasang ini? Coba bapak-bapaknya aja yang tunjuk tangan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Alhamdulillah 5. Ini saya kasih hadiah juga. Minta tolong panitia nanti dibagiin yang couple ya. Karena sudah berhasil membawa pasangannya untuk bisa hadir di acara hari ini. Itu luar biasa, butuh pengorbanan kalau memang belum klik. Tapi yang belum bawa pasangannya nggak usah baper, nggak usah pesimis, langsung aja Pak. Berarti hadiahnya juga dari HP ya Pak, nanti saya kirim ya gitu ya. Berarti kapal Bu ya, dua-dua. Ini Pak, hadiah khusus dari saya ini. Nah, ini. Ini dua-dua biar penyemangat aja. Ya, ini biar sampai di rumah jadi romantis nyucinya gitu ya. Ini dua-dua Pak ya. Jadi 10. Semangat sekali Pak Yoro. Udah semangat sekali kan. Pakai semangat Pak ya. Buat tutin sama istri. Ketika ibu bersama pasangan, bapak bersama pasangan, pasti banyak impian ya. Betul nggak Pak? Banyak impian, banyak cita-cita yang dirancang. Betul? Salah satunya punya penghasilan, anak sekolah di mana, jalan-jalan, umroh bersama gitu, haji gitu. Punya kendaraan apa gitu ya, punya rumah seperti apa gitu. Tapi ketika salah satu Allah panggil, maka semuanya berubah. Yang tadi cita-cita, impian itu habis semua. Yang ada apa? Hancur, sedih, terpukul. Rasanya nano-nano itu enak ya Pak? Kalau ini kayak apa ya? Kayak apa? Bukan hambar, bukan. Ya, kayak kita dari ketinggian terus tiba-tiba cus ke bawah. Kalau mimpi enggak? Terjun bebas, betul. Semuanya berubah. Di sini ada yang statusnya sama kayak saya, janda. Ada berapa? Di sini ada 1, 2, berapa? Minta tolong panitia ya. Iya, dapat hadiah. Ada berapa ya panitia? Saya mau kasih hadiah ini. Enggak, saya ganti. Ini khusus untuk yang janda. Ya. Ya pokoknya dibagi ya Pak. Kalau yang duda ada juga? Ada yang duda? Benar ada Pak? Enggak ada ya. Kenapa? Kenapa saya sebut janda, bukan single parent gitu ya? Karena janda itu bahasa Indonesia ya, betul? Sob janda. Sob janda itu Jawa Sunda Pak. Kalau ini janda beneran, janda yang ditinggal pasangannya. Ternyata ibu-ibu yang jadi janda, ketika ibu Allah takdirkan jadi janda, sedih, seneng, kayak mimpi. Yang pasti sedih, hancur, bingung mau ngapain gitu ya. Terus udah gitu banyak fitnahnya. Fitnah yang sebelumnya nggak terjadi itu terjadi. Dulu almarhum itu sangat romantis ya kalau di rumah gitu ya. Beliau selalu pernah waktu umroh pertama itu dapat Quran itu ditulis salah satunya adalah kata-katanya itu karena Allah Abi menghijabmu. Saya bingung apa artinya. Ternyata pasangan kita itu adalah hijab kita. Ibu yang masih punya pasangan, masih suaminya ada, pernah nggak ada suami orang yang colek-colek ibu? Nanyain udah makan belum? Ibu lagi ngapain? Nggak ada kan Bu ya? Tapi begitu pasangan kita diambil, ada. Bu Sulis lagi ngapain? Bu Sulis sehat? Sekarang lagi aktif apa? Ada aja pertanyaan.
yang nggak masuk akal menurut saya. Saya nggak terima, saya marah. Ada juga yang nanya gini, Bu Sulis baru 1 bulan atau ya 1 tahun lah. Gimana Bu Sulis? Bu Sulis sudah siap menikah lagi gitu ya. Dalam hati saya, maaf ya ini agak kasar ya Pak, tapi ini memang curhat saya. Gila ya, emang nggak ada pertanyaan lain gitu ya. Selain itu, nanyain kek, ibu sehat, anak-anak bagaimana? Kan bisa. Marah, padahal setelah 5 tahun ya Pak, hampir 5 tahun. Sebenarnya saya anggap itu satu bentuk perhatian dari orang-orang di sekitar saya. Tapi sebelum melewati 5 tahun itu, saya nggak bisa menerima Pak. Ada teman yang ngingetin, mumpung masih masa idah, target tilawahnya ditambah 1 hari 2 juz. Dalam hati, gue lagi sedih, disuruh tilawah, boro-boro. Ya Allah, gue lagi sedih ya Allah, saya nggak mau ngaji. Yang penting sholat deh gitu. Mungkin tidak semua, maaf ya, tidak semua janda seperti itu. Tapi saya merasakan itu. Belum ketakutan di situ, begitu kita statusnya berubah, teman-teman yang dulu mendukung berubah. Kenapa? Karena mereka takut dan khawatir kalau pasangannya saya ambil. Padahal kalau saya, yang saya takutkan adalah pasangannya dia mengambil saya. Betul nggak Bu? Akhirnya saya bilang, kenapa Bu Ibu nanyanya begitu? Ibu udah siap? Kalau suami Ibu suka sama saya, atau saya suka sama suami Ibu? Karena saya halal buat suami Ibu, dan saya tidak bisa menahan, menolak perasaan sukanya suami Ibu kepada saya. Baru diem Pak, Bu. Lama-lama saya, ya Allah capek juga ya jadi janda gitu ya. Padahal ketika kita ditakdirkan jadi janda Pak, yang pertama kali apa? Masalah apa? Hutang. Betul? Hutang. Harta ditanya sama ahli waris yang lain, saudara-saudara, tapi hutang nggak pernah ditanyain. Yang kedua, pendidikan anak, kesehatan. Yang tadinya kita sebelum jadi janda sehat, begitu kita sudah jadi janda, gula darah naik, asam urat naik, betul nggak Bu? Hai janda. Kalau saya panggil hai janda, hai gitu ya. Jadi nggak usah malu Bu. Mereka-mereka yang hari ini belum jadi janda, itu hanya tinggal menunggu giliran. Betul? Betul nggak? Kenapa kita harus malu? Itu Allah yang pilih. Berarti menurut Allah kita itu kuat, kita itu mampu. Karena apa? Dikasih kesempatan lebih dulu. Siapa yang bisa cerita tentang bagaimana susahnya jadi janda kalau bukan janda? Betul. Pilihan kita itu cuma 2. Mau jadi janda atau suami kita yang jadi duda. Ibu pilih mana? Oh. Berarti Ibu pingin suaminya yang duluan ya? Nah, makanya Bapak Ibu kuat-kuatan doa. Ya, kuat-kuatan doa. Bapak jangan mau kalah, tapi Bapak nggak bisa melarang Ibu. Jadi kuat-kuatan doa. Pertama tadi masalahnya apa Pak? Hutang, kesehatan, pendidikan anak-anak. Yang tadinya masih ada suami, oh kita sekolahin anak kita di SDIT terbagus, paling mahal. Tapi begitu sudah jadi janda, bisa berubah? Sangat bisa. Udah deh negeri aja. Mama, ayah kan sudah nggak ada, Abi kan udah nggak ada. Sekolahnya di negeri aja ya nak. Kira-kira bagaimana perasaan si anak? Bagaimana perasaan kita sebagai orang tuanya? Pinginnya tetap gitu ya Pak. Tapi kadang-kadang memang tidak semudah itu gitu ya. Nah yang selanjutnya adalah masalah rumah tangga. Misalnya makan, minum, pakaian, rumah bocor gitu ya Pak. Karena saya demi Allah Pak, ini udah mau 5 tahun, nanti bulan Mei itu 5 tahun saya menjadi janda. Selama hampir 5 tahun itu tidak ada orang soleh yang tiap bulan ngirimin uang ke rekening saya.
Mau dia LED kayak mau pengusaha, katanya soleh, hafiz Quran, nggak ada yang mau transfer ke rekening saya, Pak. Gitu ya. Yang kedua, selama hampir 5 tahun, saya belum pernah ada orang soleh atau solehah yang datang tiap bulan ngirim beras. Jadi kalau saya lapar, anak saya lapar, kemana Bu? Beli sendiri. Terus yang ketiga, tidak ada orang soleh sampai hari ini yang datang ke saya, Bu Sulis, hutang almarhum berapa? Tolong dicatat, saya lunaskan. Gak ada Pak, demi Allah gak ada. Jadi hari ini ibu-ibu bersiaplah jadi janda. Karena jadi janda itu gak mudah. Alhamdulillah saya jadi jandanya janda kaya Bu. Masya Allah ya, janda kaya. Saya sebut saya janda kaya, walaupun itu warisan, nggak apa-apa. Bisa jadi yang masih punya pasangan itu belum sekaya saya hari ini. Makanya saya bangga jadi janda hari ini. Amin, Masya Allah. Mudah-mudahan janda saya bilang, ya Allah, apapun kondisi yang Engkau takdirkan hari ini, termasuk menjadi janda, semoga bermanfaat dan menginspirasi banyak orang, agar mereka, ibu-ibu, tidak kaget jadi janda. Pernahkah ibu-ibu membayangkan pas ibu tidur malam, jangan-jangan besok pagi status saya jadi janda? Apa yang harus saya persiapkan? Pernah begitu Bu? Yang ada kebanyakan janda kaget. Begitu jadi janda baru terkaget-kaget. Betul? Nah, bapak-bapak, pernahkah bapak sebelum tidur sedikit aja memikirkan, bagaimana kalau setelah saya bangun tidur, ternyata saya sudah tidak hidup di dunia lagi? Apa yang sudah saya persiapkan kepada istri saya? Karena begitu bapak dicabut ruhnya, istri bapak jadi apa? Anak bapak jadi apa? Sudah bapak persiapkan? Sudah Pak? Apa yang bapak sudah persiapkan? Warisan dari itu. Untuk saya nggak jawab tuh. Menyiapkan warisan ya Pak ya? Berapa banyak Pak? Ya nggak banyak. Berapa? 100 juta? Nggak cukup Pak. Nggak cukup 100 juta. Karena saya sudah jadi janda dan anak saya jadi yatim. Tapi intinya kan saya sudah nggak menantarkan mereka. Belum tentu. Karena bapak belum meninggal Pak. Kalau bapak tiba-tiba kecelakaan, maaf ya Pak, ini contoh ya Pak ya. Kalau bapak tiba-tiba naik motor kecelakaan meninggal, selesai, 100 juta masih bisa digunakan. Lah kalau bapak diabetes dulu, asam urat dulu, sakit selama setahun, uang 100 juta itu habis. Apa yang bapak tinggalkan, yang bapak wariskan? Hutang. Siapa yang harus bayar? Keluarga enggak Pak? Anak istri? Anak istri. Padahal secara kalau nggak salah ya, di Islam itu sebelum bapak-bapak ini meninggal harus meninggalkan harta minimal untuk 2 atau 3 tahun ke depan. Sehingga ketika bapak meninggal, maka istri dan anak bapak tidak bingung. Nah, sekarang gaji UMR 5 juta itu pun kalau yang masih kerja. Kalau sudah di PHK berarti kan penghasilannya tidak tetap gitu ya. Kira-kira hitung Pak, andai saya meninggal tahun depan, gitu aja, nggak usah besok, tahun depan berapa yang harus saya tinggalkan untuk keluarga saya? Karena jangan sampai ketika bapak-bapak meninggal, kehormatan keluarga bapak tidak lagi terjaga. Kenapa? Belum tentu keluarga bisa bantu. Walaupun sebenarnya ingin bantu, tapi kondisinya tidak lebih baik dari kondisi kita. Atau ada juga yang lebih buruk, memang nggak mau bantu. Atau mau bantu takut sama istrinya. Betul nggak? Betul nggak ibu-ibu yang sudah janda? Betul. Kenapa? Kita harus menjaga hubungan kita dengan ipar yang perempuan.
Kenapa? Karena kita halal dengan ipar kita yang laki. Betul ya? Akhirnya kalau tidak dasar agamanya kuat gitu ya, itu jadi masalah. Padahal kalau secara Islam, anak-anak kita ditanggung sama siapa? Pamannya atau keluarga ayahnya. Kita ditanggung sama keluarga kita. Balik lagi ke keluarga kita gitu ya. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Maka hari ini saya mengajak Bapak Ibu, yuk persiapkan diri menjadi janda ataupun duda. Karena selain materi, maaf ya, saya jadi janda, anak saya jadi yatim dengan warisan materi yang cukup insya Allah. Itu saja berat. Apalagi ketika Bapak meninggal dalam kondisi materi yang belum cukup, belum stabil. Maka hari ini, berapapun usia Bapak, yang penting ikhtiarkan. Salah satunya, solusinya gimana? Ya di HNI. Untuk bapak-bapak, nggak cukup jadi LED. Ibu-ibu, nggak cukup jadi LED. LED berapa sih penghasilannya sebulan? Kita ambil yang tertinggi, 7 juta sebulan. Cukup nggak Bu? Kalau anak ibu kuliah, yang nomor 2 di pesantren misalnya. Belum lagi untuk kebutuhan sehari-hari, nggak cukup gaji LED. Maka hari ini siapa yang sudah ED tapi udah lebih dari 2 tahun belum jadi LED? Boleh? Dari bapak-bapak ada? Saya kasih tip gitu ya. Dulu saya hanya sampai Pak Esa tuh ngejar saya waktu saya jadi LED ketika saya lagi sibuk-sibuknya ngurus ibu mertua saya. Tahun 2018 akhir sampai hari ini alhamdulillah saya belum keluar dari barisan LED. Waktu itu rasanya nggak mungkin Pak untuk bisa menjadi LED. Saya nggak bisa PCA keluar, saya nggak bisa HS di rumah karena ibu mertua saya terganggu. Tapi saya selalu meminta doa sama almarhum, Abi doakan Umi untuk bisa jadi LED dengan caranya Allah, cara terbaiknya. Umi nggak tahu caranya apa, walaupun Umi setiap hari cuman ngurus ibunya Abi. Tolong doakan, karena Umi yakin kalau Allah ridho, kalau Abi ridho, Allah juga ridho. Habis itu saya minta doa sama ibu mertua saya. Jadi kalau yang masih punya mertua, urutannya siapa dulu Bu? Suami dulu. Habis itu mertua, karena doanya mertua ini makbul untuk suami kita gitu ya. Setelah itu baru orang tua kita dan anak-anak kita. Saya tuh nulis nomor ID lama ya Pak, 355472. Bisa LED November 2018. Anak saya nomor 1 suka gambar. Digambarlah kita berlima, terus ditulis bisa jadi LED November 2018. Dan atas izin Allah saya bisa jadi LED. Walaupun dengan segala keterbatasan. Hari ini kalau suami saya belum ngizinin, minta ridhonya. Tapi ibu maksimalkan ikhtiar. Salah satunya adalah pelayanan kepada suami. Buat suami ibu ridho. Ya. Seridho-ridhonya. Terus minta sama suami itu doanya tiap hari. Sama Allah juga mintanya tiap hari. Ibu-ibu yang sudah jadi ED lama, pernah nggak selama setahun itu di saat mustajab, di waktu mustajab, ibu berdoa, ya Allah, jadikan hamba LED dengan bonus 10 juta dengan caramu ya Allah, cara terbaikmu. Hamba nggak tahu caranya. Pernah doa begitu selama setahun Bu, nggak putus? Ada yang sudah pernah? Mau nyoba? Saya belum istiqomah 1 tahun. Tapi sering gitu menurut saya. Setiap saat lagi duduk, maaf ya Pak, kalau abinya itu suami saya itu duduk itu saya ngelendot di pangkuannya, saya peluk, Bi doain Umi ya jadi LED 2018. Kadang-kadang kan laki-laki itu suka pelit ya Pak ya, nggak iya aja susah banget ya. Iya dong Bi gitu ya. Iya, amin dong Bi, amin. Diulang doanya gitu. Iya, amin.
Ya Allah, mudahkan istri saya, Suli Setiawati, jadi LED. Oh, pokoknya sampai diulang baru saya pindah. Kalau enggak saya tetap ngelendot. Ada yang berani begitu? Ibu-ibu yang masih punya suami berani? Kalau enggak berani, siap-siap perempuan lain yang ngelendot di pangkuan suami ibu. Ya, kenapa? Itu halal. Doanya makbul. Maaf ya, walaupun suami kita tidak setampan. Siapa ya artis? Saya tuh orang yang paling tampan ya Pak Jenial gitu, nggak ada gitu ya. Sampai hari ini saya nggak menemukan laki-laki tampan yang hitam gitu ya. Yang hitamnya kayak hitamnya Pak Jen itu nggak ada gitu ya. Jadi apapun kondisi suami ibu hari ini, yakin nih bahwa beliau adalah manusia mulia yang Allah kirimkan untuk ibu. Yang kata Rasulullah, kalau andai kata diizinkan manusia bersujud kepada manusia, siapa yang harus bersujud? Istri kepada suami. Walaupun suami ibu hidungnya nggak mancung, walaupun hari ini suami ibu udah nggak atletis, perutnya gendut, yakini doanya makbul. Masalahnya ibu kan selama ini belum tentu yakin kalau suami ibu, laki-laki yang ada di samping ibu itu yang nyebelin itu bu, itu ternyata doanya makbul. Nyebelin gak bu? Kadang-kadang gitu ya. Tapi yakini bahwa dia adalah suami atau laki-laki yang terbaik yang Allah kirimkan. Yang gak ada duanya di muka bumi ini, gak bisa ditukar dengan apapun. Kalau ibu tanamkan itu, maka gak ada tuh keinginan untuk mengganti suami. Bahkan ketika suami kita dipanggil, gak mudah untuk mencari penggantinya. Betul? Hai janda. Di sini ada janda? Susah ya bu ya? Apalagi cari yang sama, susah. Apalagi kalau saya ini mohon maaf ya bu, bercanda aja. Kalau saya ganti, saya nggak mewarisi dong PLC-nya. Betul nggak bu? Jadi saya mikir lagi bu. Gak ada laki-laki yang sehebat Pak Jenial menurut saya. Karena beliau mewarisi saya PLC. Mengalahkan Bu Oni, ipar saya. Ini bercanda ya bu ya, bercanda. Tapi dulu saya beneran bingung ketika ibu mertua saya ngomong gitu. Tapi ternyata di HNI luar biasa. Saya gajian tiga gajian setiap bulan. Yang pertama gajinya almarhum. Yang kedua gajinya saya pribadi sebagai LED. Yang ketiga gaji toko saya. Keren apa keren bu? Bapak keren nggak pak? Maka bapak minimal cita-citanya di HNI selemah-lemahnya iman adalah minimal seperti Pak Jenial. Punya penghasilan minimal, catat ya pak, punya penghasilan minimal 100 juta per bulan. Bukan 100 juta yang diwariskan. Siap bapak-bapak? Siap bapak-bapak? Siapa yang siap? Siapa yang siap? 100 juta per bulan. Ini khusus bapak-bapak. Siapa yang siap pak? Siap. 100 juta per bulan. Ambil gelasnya masing-masing nih pak. Ini mitranya siapa nih? Yang siap 100 juta per bulan. Kalau cuma jadi LED malu-maluin pak, janda gak cukup jadi dengan gaji LED. Yang siap 5 orang maju ke depan. Oh kurang satu pak ya, kurang satu panitia. Boleh saya minta foto dulu dengan bapak-bapak yang siap dengan 100 juta per bulan. Ibu tengah-tengah deh. Ibu tengah-tengah. Bu Nur boleh minta. Saya bahaya kalau depan bapak-bapak begini ya. Saya amankan bu. Saya minta ditemani Bu Nur. Kita di pinggir aja. Oh iya. Oke. Terima kasih bu. Iya sama-sama. Hari ini ada mentornya yang bapak-bapak ini. Ada? Pak Fatoni. Siapa lagi? Ada saya satu lagi.
Selain Pak Fatoni ada lagi? Oh. Jadi tolong diingatkan ya Pak, kalau sampai bapak-bapak yang menerima MUK ini sampai dia nggak semangat di HNI-nya, Ulangin lagi gelasnya. saya nggak butuh gelasnya Pak. Bapak harus traktir. Di sini ada berapa janda nih? Nah, traktir janda-janda ini makan di restoran yang bagus, belikan baju yang bagus. Catat ya Bu ya, ini saksinya. Bukan cuma manusia nih, Allah langsung catat ini Pak ya. Jadi kalaupun bapak nih sampai ingkar janji, kita tinggal angkat tangan aja ya Bu ya. Angkat tangan, berdoa, doanya janda itu makbul insya Allah. Ya bayar mentor. Tapi hari ini didoakan janda Bu ya. Insya Allah ya, kita berdoa bersama-sama, khususnya untuk ini sebagai, mohon maaf ya Pak ya kalau bahasa saya agak sedikit ini, karena kadang-kadang saya suka gemes dengan bapak-bapak, merasa sudah nyaman hidupnya, nggak pernah nanya di belakangnya itu. Ibaratnya naik mobil, siapa yang ngerasain paling nyaman? Supirnya kan? Pernah nggak nanya, enak nggak ayah nyetirnya? Enak nggak mah? Gitu. Nggak pernah. Mau ada gerunjalan dia nggak berasa. Pernah nggak Pak selama Bapak menikah misalnya 10-20 tahun nanya sama istrinya, selama saya jadi suamimu apakah engkau sudah merasakan bahagia? Nggak berani. Itu baru laki-laki. Panjang urusannya. Pernahkah saya menyakiti perasaanmu baik dari lisan maupun perbuatan? Ada yang suaminya ngomong gitu Bu? Sering yang ngomong bapak-bapak, ibunya nggak pernah gitu ya, Masya Allah. Jadi ini yang bener yang mana gitu? Tanya ke anak-anak, wah nak, selama ayah jadi ayahmu, pernahkah engkau merasa muak? Coba ayahku si Fulan. Pernahkah nanya begitu ke anak-anaknya? Lucu katanya. Lucu doang ya. Nanti Bapak akan merasa bersyukur sekali ketika anak kita bilang nih, Bibi, si Fulan temanku begini-begini. Untung saya itu punya ayah seperti Abi, bukan seperti temanku. Bagaimana rasanya Pak? Tapi untuk itu Bapak harus nanya langsung. Ilangin egonya. Itu kalau Bapak nanti meninggal minta didoakan. Bapak nggak pernah nanya, merasa paling baik, merasa paling benar. Begitu meninggal, apa yang disampaikan anak istri Bapak? Alhamdulillah, Abi udah nggak ada. Tetap bebas gitu. Kira-kira pernah nggak memikirkan sampai ke situ Pak? Baru hari ini. Ibu-ibu juga gitu, Bu. Ibu harus sukses di HNI dengan caranya Allah. Kenapa? Pertama, jadi janda nggak mudah, berat. Kalaupun misalnya yang ternyata yang dipanggil itu ibu duluan, setidaknya ibu itu harus pertama sehat. Jangan sibuk ngurusin bapak, tapi ibu lupa sama kesehatan ibu. Jadi siapa yang harus sehat di rumah itu? Siapa? Ibu mertua apa ibu kandung? Siapa Bu? Sebutin namanya. Diri kita itu siapa? Saya itu saya. Kenapa ibu malu dengan nama ibu? Siapa yang harus sehat di rumah? Kenapa Bu? Karena biasanya ibu tidurnya paling belakangan, bangunnya duluan. Suami sakit atau anak sakit Bu yang lebih nyebelin? Suami. Makanya jangan suami dulu yang sehat, ibu dulu yang sehat. Kenapa? Karena kalau ketika ibu sehat, suami tiba-tiba sakit, ngurus yang nyebelin itu Bu, ibu masih bisa waras. Kebayang kalau misalnya ibu lagi sakit, yang nyebelin tadi juga sakit, kebayang nggak Bu? Ibu dipaksa tetap harus hidup. Mama cepetan dong sakitnya, jangan lama-lama. Padahal kalau beliau sakitnya nyebelin, Masya Allah, boro-boro ya Bu ya. Terus kalau ibu yang sakit pernah nggak ditanya, yang sakit yang mana mah gitu? Cepetan dong sakitnya,
cepet sembuh. Mau nggak bisa tuh piring kotor tuh, cucian udah dari kemarin belum di ini. Gitu. Kebanyakan gitu. Kita nggak boleh sakit, makanya kita harus sehat. Yang kedua, tadi mau usia 60-70 tahun, nah itu laki-laki tetap sama Bu. Butuhnya istri yang cantik, makanya ibu harus cantik. Sekarang minta, kalau misalnya ada bahasa sekarang lagi trennya, aku menerimamu apa adanya, bohong, pret gitu ya. Pret, kata ibu-ibu di sini pret gitu ya. Enggak. Terus kamu kok nggak ini kayak dulu? Makanya saya suka bercanda. Siapa yang merusak diri kita? Bukan suami. Karena waktu menikah dengan kita, orang tua kita ngurusin ya Bu ya, beliin skincare, gak boleh sakit, minta apa jadi ini, badan kita langsing, betul? Gak ada komedo atau apa yang hitam-hitam. Sejak kapan Bu ibu melar badannya? Enggak, saya nggak butuh kebalikannya Pak. Saya hari ini mewakili ibu-ibu. Makanya ibu-ibu yang pertama harus sehat, yang kedua harus cantik. Minta gitu ya, kalau suami hari kamu minta saya cantik seperti dulu, maka siapkan skincare-nya. HNI sudah menyiapkan skincare-nya. Tinggal Bapak mau atau enggak. Mempan kalau Bapak rutin tiap bulan. Jadi Bapak nggak pernah susah, namanya tupuk 600 poin itu nggak susah Pak. Beliin skincare-nya. Nah, yang ketiga, ibu harus punya penghasilan. Kalau misalnya ternyata qadarullah, ibu jadi janda, ketika suami ekonominya belum stabil, setidaknya ibu sudah punya penghasilan, nggak seberapa berat, dan bisa, dan alhamdulillahnya kalau di HNI itu tadi yang kalau misalnya bapak-bapak jadi direktur gitu ya di satu perusahaan, begitu selesai maka selesai semuanya. Semua fasilitas dicabut, mobil, handphone, semuanya. Tapi kalau di HNI enggak Pak, 100%. Bahkan ketika kita naik levelnya, kita bina jaringan kita, bonus kita punya potensi lebih besar dari sebelum suami saya meninggal. Jadi fasilitasnya semuanya. Maaf kalau dulu Pak Jen sebagai PLC, kalau milad atau apa duduknya di depan. Saya sebagai jandanya tetap duduknya di depan. Ada satu villa di Bogor, itu fasilitas untuk suami saya waktu jadi PLC. Tapi ketika beliau sudah nggak ada pun, hari ini saya masih menikmati 3 kali dalam setahun free. Ada nggak perusahaan yang sekeren ini Pak selain di HNI? Nah, tepuk tangan buat HNI. Jadi hari ini saya masih terus berdoa, ya Allah, ketika masih ada manusia-manusia yang hidup di muka bumi, belum ada kiamat yang datang, maka jagalah HNI agar tetap ada. Karena saya merasakan banyak manfaatnya dari HNI. Ada nggak Bu perusahaan besar yang ketika suaminya meninggal, jandanya masih diberikan fasilitas yang sama? Ada? Nggak ada. Tapi di HNI sama. Bahkan bisa melanjutkan. Yang tadinya saya nomor 200 sekian, 300 sekian, saya nomor 4. Tepuk tangan buat HNI ya. Dan anak saya, karena nomor ID saya harus dihibahkan, maka anak saya yang hari ini, tahun ini tuh baru masuk kuliah, beliau menggantikan nomor ID saya, punya penghasilan LED. Dan itu menambah semangat buat anak saya. Katanya gini, keren banget ya Mi, HNI. Putri, nama anak saya Putri. Putri yang belum tahu apa-apa saja bisa dipercaya untuk menggantikan nomor ID Umi. Maka saya harus lebih sukses. Bagaimana saya harus membesarkan bonus Umi ini seperti bonusnya Abi. Terus anak saya yang nomor 3 yang laki, karena masih SMP, Umi, nanti kalau Hanif sudah 20 tahun,
Hanif akan menggantikan PLC-nya Abi. Terus Umi ngapain gitu kan? Umi duduk aja, ikut ibu-ibu ngaji-ngaji, persiapkan untuk itu. Pokoknya Umi tinggal senang-senang. Hanif yang bekerja. Keren apa keren, Bu? Tepuk tangan buat Hanif. Makanya hari ini Bapak Ibu harus menceritakan bagaimana baiknya HN ini kepada anak Ibu. Baik yang usianya masih misalnya balita maupun yang sudah dewasa. Ceritakan kebaikan-kebaikannya. Sehingga muncul dalam dirinya, wah saya juga harus lebih hebat dari orang tua saya. Bagaimana anak-anak Ibu mau melanjutkan mau di HNI kalau Ibu tidak menceritakan kebaikannya? Yang Bapak cerita, duh capek ya PCA, nggak ada yang ini. Ya bawa greenwash sampai ini kemana-mana nggak ada yang laku. Anak-anak Ibu akan melihat itu, kerja di HNI itu susah. Saya cari kerjaan di tempat lain aja. Padahal mereka menikmati bonus-bonus HNI. Kalau saya ke anak saya, Mi, nanti kita harus di HNI. Iya, apapun profesimu, HNI-nya nggak boleh ditinggalin. Kenapa? Coba lihat, dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai pakaian dalam, kita beli dengan bonus HNI. Punya mobil dari bonus HNI. Punya rumah, jalan-jalan, umroh, semuanya dari HNI. Terus kenapa kita tidak menjadikan HNI itu sebagai wasilah kita meraih ridho Allah, memperbanyak kebaikan-kebaikan, terus bertemu sama Abi di surganya Allah, bertemu dengan pasangan. Jadi Pak, itu tadi materi aja, tapi ada yang lebih dari itu. Jadikan HNI ini sebagai wasilah membawa keluarga kita di surga Firdaus nanti. Terlalu kecil kalau hanya jadi LED, bonus 10 juta, bonus 20 juta, tapi tidak mengantarkan kita kepada ridhonya Allah, tidak mengumpulkan keluarga kita di jannahnya Allah. Maka hari ini ajak suaminya, ajak istrinya, ajak anak-anaknya supaya biar kita sama-sama nanti di surga. Jangan sampai nanti ketika orang tuanya di surga, anaknya enggak, terus anaknya protes. Ayah ibu dulu nggak pernah ngajak. Jadi jangan biarkan saya di neraka ya Allah, karena orang tua aku nggak pernah ngajak. Jadi hari ini ceritakan bagaimana tentang manfaat, misalnya kita minum susu kambing, sunnah, sikat gigi gitu ya. Itu luar biasa di HNI. Mulai hari ini ganti doa, perbaiki salah satu doanya. Ya Allah, takdirkan hamba menjadi LED di HNI tahun ini dengan bonus 20 juta sebulan. Dengan izinmu ya Allah. Doanya tiap hari, tiap saat, di saat-saat mustajab, di tempat-tempat yang mustajab. Yang penting ibu yakin bahwa Allah itu maha kuasa. Allah mampu membuat ibu menjadi apapun yang hari ini ibu nggak pernah terpikir. 20 juta per bulan itu mudah buat Allah. Yang penting ibu bapak yakin. Nah, bagaimana caranya? Hari ini kosongkan isi gelas kita. Kita nanti belajar sama mentor kita, Bu Nur Hayati Abbas. Catat, manut, ikuti arahan beliau. Kalau bapak ibu pingin punya penghasilan 20 juta per bulan minimal, ibu sebelum jadi janda, ibu sudah bisa jalan-jalan, bisa umroh. Ketika suami ibu dipanggil sama Allah, maaf, tidak meminta-minta. Bapak ketika dipanggil sama Allah, istri dan anak-anak terjaga kehormatannya. Karena kata anak saya punya materi bagus Mi nanti. Apa tuh nak? Mempersiapkan diri menjadi yatim. Karena gak mudah jadi yatim. Tiga anak saya dibully ketika jadi yatim. Anak saya gak mau ke masjid gara-gara dibully, gak punya bapak. Anak pertama saya berusaha menyembunyikan kesedihannya karena kehilangan cinta pertamanya. Sampai gak mau sekolah.
Anak saya yang nomor 2 yang tadinya ceria jadi pendiam. Kalau ditanya iya, kalau enggak. Tapi setelah 5 tahun saya berjuang bersama anak-anak saya, bersama orang-orang di sekitar saya, akhirnya kami bisa pulih. Dan kami jadi pede. Saya pede jadi janda karena itu juga takdir Allah. Walaupun di masyarakat memang masih banyak yang ngejudge janda itu negatif. Dan anak saya alhamdulillah bangga menjadi yatim. Kenapa? Karena memiliki abi yang menjaga kehormatannya ketika anak-anak menjadi yatim. Ini udah ya Bu Nur ya? Udah kan? Nanti jadi sedih lagi kalau di ini ya. Insya Allah itu cukup dari saya. Bapak Ibu jangan menunggu jadi janda atau duda untuk bisa sukses di HNI. Persiapkan dari sekarang. 100 juta nggak cukup ya Pak? Tapi 100 juta per bulan insya Allah cukup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.